adalah meninggi secara berkelanjutan, berkesinambungan. Itu tentang pengabdian Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya bicara tentang guru dan tenaga kependidikan, mereka tentang pengabdian. Baik, selanjutnya. Baik Bapak Ibu, mungkin ini poin yang intinya. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pada pasal 21 ayat 8 tentang HASN, yaitu pengembangan diri sebagai yang dimaksud satu, pengembangan talenta dan karir atau pengembangan kompetensi. Mungkin di sini kalau untuk PNS mereka itu melalui uji kom mereka naik pangkat. Kalau kami meminta melalui ini peralihan P3K menjadi PNS, Bapak Ibu. Baik, lanjut. Baik, bagi PNS dan P3K sebagai dasar peraturan Menteri Pendidikan Menengah tentang peralihan ASN guru dan kependidikan dari P3K ke PNS tanpa tes dan batas usia seperti yang sudah didapatkan dosen dan tenaga universitas paling lambat diterbitkan bulan Juli 2025. Mungkin ini sudah viral juga tentang diskresi keputusan Presiden peralihan dosen P3K menjadi PNS. Lanjut lagi Bapak Ibu. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Menteri mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Menteri bisa mengeluarkan peraturan menteri atau permen, ini bisa menjadikan acuan turunan pemerintah tentang peralihan P3K guru dan tendik menjadi PNS. Mungkin ini lebih tepatnya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk kami. Sesuai juga dengan mitranya dari Komisi 10. Lanjut Bapak Ibu. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau disebut HKBPD di pasal 146 ayat 1 dan peraturan mengalokasikan belanja daerah melalui transfer ke daerah paling tinggi 30% untuk belanja pegawai daerah. Ini mungkin saya ada cerita Bapak Ibu. Kami di Kabupaten Karimun, yang jelasnya sekarang untuk belanja pegawai sudah 40% lebih. Jadi kalau seandainya undang-undang ini dijalankan, kami diwanti-wanti dari BPKAD dengan waktu itu bagian anggaran DPRD, mereka bilang kalau seandainya 30% ini dijalankan, yang belasan persen nanti dikemanakan? Secara logikanya pasti ini akan ada. Saya mohon izin karena Bapak nanti ada satu lagi kan ya, masih ya? Ya. Satu lagi, tadi ini kan P3K. Ya. Ya, agak cepat saja. Karena nanti PGRI masih banyak sekali juga ini. Ada Oke, silakan. baik Bapak Ibu. Kalau ini terjadi seandainya memang ada pemutusan PHK, efisiensi anggaran, atau sesuai dengan undang-undang ini, contoh kami mungkin 12% gitu. Jadi secara logikanya P3K dulu yang akan dirumahkan. Ini akan menjadi gejolak nasional. Pengangguran satu. Kedua, gimana nasib anak-anak kami, apalagi daerah terpencil. Kalau seandainya kami tinggal, pemenuhan guru di sekolah masing-masing. Jadi ini mungkin jadi poin terpenting untuk sebelum terjadinya belanja pegawai ini menjadi 30%, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Sesuai dengan poin-poin di atas, ini kami dikasih tahu di 2027 kemungkinan besar akan dijalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023-22 itu tentang belanja pegawai daerah tinggal 30%. Jadi banyak kabupaten kota itu melebihi batas dari 30%, Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dari pimpinan? Sebentar, ini satu saja nggak bisa, satu saja. Satu. Karena nanti PGRI, satu saja. Silakan, siapa? Diputuskan Bu Ketua. Bu Ketua. Iya, Satu Ibu saja. Rerisa. Apa? Rerisa dari Bengkulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya yang saya hormati Ibu Ketua, Ibu Hesti, dan hadirin Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Di sini saya mohon izin Ibu menyampaikan kami perwakilan dari R4 seluruh Indonesia Raya, nih se-Indonesia, bahwasanya pada kenyataannya di lapangan, kami berbicara di lapangan saja ini Bu, kami R4 itu tidak sesuai dengan apa yang pemerintah tahu. Kalau pemerintah tahu R4 adalah guru yang tidak bisa masuk ke non-database, yang hanya terdata di Dapodik selama 2 tahun berturut-turut. Tapi pada kenyataannya Ibu Ketua, kami di sini sudah 7 tahun mengabdi, dan teman saya ada yang 11 tahun mengabdi, dan di seluruh Indonesia pun masalahnya seperti itu. Tapi kami terhalang untuk masuk ke database. Kami mohon Bu, karena sebelumnya regulasi untuk R2, R3 itu bakalan mendapat NIP, sedangkan kami yang R4 itu terbengkalai. Sedangkan dengan ada undang-undang bahwasanya honorer harus diselesaikan pada tahun 2025. Jikalau kami ini R4 disia-siakan, bagaimana pengabdian kami selama ini Bu? Kalau Ibu mau tahu nasib kami Bu, kami menjadi honor murni yang dihitung gajinya itu 30.000 per jam. Itu pun bukan per jam sehari, tapi 1 bulan Bu. Kalau kami per jam dapatnya 15, misalnya 18 jam nih Bu, kalikan 30, 540 cuman Bu. Bagaimana nasib kami Bu? Sedangkan yang R3 kami kecewanya kenapa Bu? Tidak semua yang R3 itu yang mereka itu serti, mereka yang punya pengabdian lebih dari kami, bahkan mereka punya pengabdian 2 tahun. Kenapa mereka bisa masuk database? Karena mereka melalui pemerintah yang di atas Bu. Kenapa mereka melalui orang dalam yang bisa mendapatkan SK gubernur, sedangkan kami yang tidak punya orang dalam, apa daya Bu? Kami mohon Bu, perjuangkan kami, izinkan kami Bu untuk bisa diangkat menjadi P3K, boleh Bu, asal kami punya kejelasan untuk karir kami Bu. Kadang kami mikir juga Bu, ketika di sekolah kami dituntut oleh guru ASN bahwa untuk menyelesaikan semua tugas, contoh saya pribadi Bu, saya pembina OSIS di sekolah, saya tidak dibayar Bu, tapi saya ikhlas untuk membantu anak-anak, karena PNS lebih baik mereka kalau ada jamnya sekolah, kalau bisa seperti mereka, kalau bisa ditangani sama honorer, dia menyerahkan honorer. Padahal kalau secara kesejahteraan Bu, kami tidak punya kesejahteraan sama sekali Bu. Mohon pertimbangkan itu Bu. Mohon Bu, kami mohon lagi Bu. Ibu, Angkat matur kami, Bu. nuwun. Sudah kami tangkap. Matur nuwun. Saya juga guru honorer dulu, jadi saya tahu. Ya Bu, terima kasih Bu. Mohon pertimbangannya Bu. Ibu matur nuwun. Terima kasih untuk perjuangannya selama ini. Ya Bu, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya kami serahkan kepada